Yo guys, welcome back to my channel. It's Plastic Pinion here. It's not just plastic, it's Plastic Pinion. Kali ini kita akan bahas satu hal yang sudah beberapa kali Plastic Pinion temui, ditanyakan sama teman-teman di grup komunitas Mini 4WD. Kita akan bahas mengenai tools. Jadi intinya tools apa aja yang racer itu perlu bawa pas race atau balapan ya. Oke, kita akan bahas itu di video kali ini. Stay tuned. Right guys, sebelum kita ke sana ya, jadi Plastic Pinion akan ambil dari contohnya itu tools apa aja yang Plastic Pinion bawa ya. Standarnya sih kurang lebih seperti ini. Jadi mungkin ada yang bawa lebih, ada yang mungkin bawa kurang. Nggak tentu juga, tapi minimal kayaknya sih ini yang akan Plastic Pinion hadirkan di video kali ini itu udah include semuanya deh kayaknya. Jadi yang pertama, yang paling utama, kalau Plastic Pinion mau balapan, Plastic Pinion biasanya bawa ini aja nih. Tas ini ukurannya kira-kira dimensinya ya sekitar 20 cm kali berapa nih? 20 kali 12 kali 10. Kecil ya, tapi lihat deh, di dalam tas ini itu tuh muatnya ternyata lumayan loh. Oke, kita lihat. Ya, ini isi tas Plastic Pinion. Ini untuk balapan, dan Plastic Pinion bisa bawa lebih dari satu mobil, tapi kalau bawanya cuma satu mobil maka bisa dimuat di dalam tas ini aja ya. Nah, yang pertama kita lihat nih ada tang, ya kan? Nah, oke. Tang biasa ya, tang, tapi ukurannya lebih kecil daripada tang yang normal. Biar praktis gitu. Fungsinya sama kurang lebih. Ya, tang. Plastic Pinion beli ini mereknya sorry ya. Ini ada mereknya, cuman sebetulnya tang apa aja bisa sih. Asal perhatiin aja kualitasnya yang cukup bagus, jadi nggak gampang rusak. Kemudian yang kedua, di dalam sini juga ada mobilnya sendiri ya. Agak sulit banget. Nah, ini mobilnya. Kalau mau dipakai mobil, jadi udah muat di sini semua. Oke. Terus yang ketiga juga apalagi nih? Bisa lihat ini juga nih. Ntar toolsnya. Oh ya, motor ya. Di sini ada kotak box motor nih, ada box motor. Isinya 8 motor. Jadi kalau Plastic Pinion mau betul-betul all out, itu bisa aja 9 motor. Satu motor ada di mobil, 8-nya ada di sini. Ya kan? Motornya bisa single shaft, bisa double shaft. Tapi berhubung Plastic Pinion bawanya mobilnya single shaft, maka di sini single shaft semua. Tapi nggak harus single shaft semua juga sih. Kalau mau bawa lebih juga terserah. Kurang lebih gitu. Intinya ada box motor. Karena kalau dalam race itu rata-rata orang tuh nggak mungkin cuma pakai satu motor ya. Apalagi kalau misalnya sistemnya karantina motor. Misalnya motor yang ini udah dipakai kemudian masuk gitu ya, menang, masuk finish gitu ya. Jadi motornya itu biasanya ditahan, di karantina dulu. Nah itu kita kan harus pakai motor yang lain dong, gitu kan. Makanya selain itu juga motor tuh karakteristiknya beda-beda. Ada yang torque seperti torque tune misalnya, atau ada juga yang seperti rev tune. Itu kan beda-beda kan. Nah, kurang lebih gitu ya. Oke, motor. Kemudian selain motor ada lagi spare parts seperti ini. Nah sebenarnya dapat box ini udah lupa dapat dari mana. Yang jelas ini udah lama banget masih punya. Di sini tuh bisa muat macem-macem. Ada baut ya,
Ada mur di sini, kemudian ada spacer juga bisa masuk di sini, ya kan? Tuh, spacer, macam-macam lah. Baut panjang, per, semua yang diperlukan untuk race. Kita bicara STO, jadi kalau race STO itu bisa macam-macam yang diperluin. Ini ada damper, pinion, ada roller, masuk semua di sini. Kemudian juga ini brake ya, busa brake, shaft, propeller shaft, bisa semua masuk di sini. Tuh. Jadi cukup dengan satu box ini aja, ini udah spare part perintilan kecil-kecilnya itu udah masuk semua. Oke. Nah, terus kita lanjut lagi, ada lagi yang ini nih. Nih, ini di sini ada gear. Ya, gear agak sulit masuk situ. Jadi masuknya di sini. Kemudian ada grease, ya kan? Ini untuk damper. Terus ini kunci T-nya untuk baut, untuk buka tutup baut bisa. Kemudian ada kunci yang ini juga. Kemudian ini untuk masang pinion, gitu-gitu deh. Terus ini semprotan standar, apa istilahnya ya, semprotan standar ya untuk nyemprotnya. Keluarannya itu loh, paruhnya. Tuh ya, ada di sini. Oke, lanjut. Plastik ini juga bawa ini. Bawa baterai dulu deh. Bawa baterai. Baterai ini optional ya. Kita kadang race itu pakai baterai Fujitsu. Kadang race baterainya bebas. Ini cuma dibatasin voltase. Kadang race itu pakai baterai yang disediain panitia. Bukan disediain ya, tepatnya beli ya. Itu Fujitsu juga biasanya, tapi Fujitsunya bukan casan. Nah, ini pakai baterai cas Fujitsu. Standarnya sih prinsip ini bawa ini kemana-mana. Bisa untuk test track juga, kadang-kadang bisa untuk main-main juga gitu ya. Di sini ada 6 pasang. 6 pasang itu artinya ada 12. Bisa 1 2 3 4 5 6. 6 pasang ya. Jadi cukup untuk kebutuhan race. Kalau kita tentunya kalau baterai cas kita harus beli charger, harus punya chargernya. Nah, chargernya itu kadang plastik yang bawa, kadang enggak. Soalnya ada race yang dia pakai baterai cas, ada yang enggak gitu. Jadi tergantung kebutuhan. Nah, charger nggak mungkin masuk di sini, charger masuknya di dalam tas. Charger apa aja chargernya itu terserah. Mau Sky RC ada kan brandnya, ada Power Rex gitu, macam-macam brandnya. Ada Nightcore ya. Oke. Terus apalagi? Oh ya, ini minyak ini untuk motor ya, untuk minyakin motor nih. Atau bisa juga untuk minyakin roller bearing. Untuk bearing juga bisa. Kemudian ini double tape, ini berguna banget untuk busa rem. Itu kadang-kadang dia ada tape-nya di situ tapi nggak begitu nempel. Ini lebih efektif double tape ya. Oke. Kemudian ada ini plasternya Tamiya, dan ini serbaguna banget, bisa buat macam-macam keperluan. Ini selalu plastik bawa juga. Oke. Lanjut lagi, ini badge plastik pinion. Jadi kalau race biasanya plastik pinion taruh dong, bangga dong plastik pinion ikutan race gitu ya, meskipun jarang-jarang. Kemudian ada ini juga nih. Tools yang di sini ini isinya lumayan kompleks. Oke. Sebelum kita kesini ini dulu deh. Ini juga dibawa kemana-mana. Ini adalah setting board. Di belakangnya plastik pinion tempelin amplas. Amplas ini berguna untuk ngamplas macam-macam lah. Pokoknya kalau race pasti nanti ketemu, kalau STO ya pasti nanti ketemu bagian yang perlu diamplas. Jadi kita bawa amplas, disatuin dengan setting board di bagian bawahnya biar praktis. Ya, kosong ya tasnya. Ini cuman silika gel biar nggak lembab aja isinya. Oke. Jadi isinya tuh bisa cukup banyak juga ya. Kita belum bahas ini. Ini tools yang peralatan-peralatan yang plastik ini biasa bawa. Ini plastik ini punya gunting, bisa untuk motong busa rem, bisa untuk motong double tape juga. Kemudian ada, jelas harus ada obeng, ya kan? Cutter,
Cutter ini juga serbaguna. Cutternya ini bisa untuk motong itu macam-macam lah ya. Cutter. Kemudian ini kunci mur ya, kunci mur baut ya. Ada ukurannya 4,2, ada 4,5 ya. Nah, kemudian yang 4,2 itu yang kecil, 4,5 itu yang gede. Tuh. Yang lock nut tepatnya ya. Ada sikat gigi tapi dipakai buat sikat gear kalau kotor, macam-macam lah, bisa buat bersihin ban juga kurang lebih ya. Terus pinset untuk ngambil bagian yang kecil-kecil. Ini perlu. Buat plastik ini penting banget. Peralatan yang ada dalam sini itu penting banget. Ini kikir buat gigi. Maksudnya buat ngikir bisa baut, dikikir bisa bagian-bagian yang tajam misalnya. Terus ada bor. Bor ini juga penting. Bor tangan ya. Tuh. Penting juga ini untuk bagian-bagian yang perlu misalnya kayak di sasis tuh kita perlu bolongin. Bisa pakai ini. Terus ini pengukur ketinggian mobil. Jadi kalau mobil kita ada regulasinya biasanya. Tingginya minimum dia harus memenuhi kriteria sekian gitu. Dia tidak boleh lebih ceper lagi, nggak boleh. Jadi kita ukur itu kan ketinggiannya. Ini tuh ada ukurannya 1 mili, 1,5, 2 mili gitu. Jadi mobil tuh sampai di sini misalnya 2 mili. Nah, itu kan pakai setting buat pasangannya. Ya kan? Oke. Nah, ini gini. Tuh kan. Tingginya berapa nih? Tuh masukin. Oh, berarti tinggi mobil ini sekian gitu. Ini sekitar 3 mili ya tingginya. Biasanya rata-rata pasang 1,5 mili sampai 2 mili. Tergantung regulasi juga bolehnya berapa. Tuh kira-kira. Ya. Kemudian kayaknya terakhir deh. Nih, ini tang potong. Kalau kita perlu misalnya lagi race terus tiba-tiba sasis patah, kita perlu beli sasis baru. Sasis baru tentu harus dipotongin dari runnernya. Ini berguna banget. Ini side cutter ini bukan buat ini ya, bukan buat motong besi ya. Jadi side cutter ini buat motong plastik. Jangan dipakai buat motong besi. Sayang. Harganya variatif antara yang 10 ribuan ada juga yang harganya 200 sampai 300 ribu ada. Nah, tergantung maunya yang kayak mana. Plastik pinion beli yang ini harganya cuma standar aja ya. Nah, jadi nggak yang mahal. Oke. Kalau untuk motong baut itu biasanya pakai yang ini nih. Itu kan ada matanya juga tuh. Nah, oke, itu isinya tadi udah kosong ya. Kenapa dimasukin sini? Biar rapi lah, ya enggak? Nah, ini enggak. Ini kalau ini dapatnya dari toko buku. Jadi cari kotak pensil yang dia cuman gini doang, plastik doang nih. Murah banget ini cuman berapa nih? 10 ribu apa? 8 ribu. Murah banget. Kan ini kan ada alat-alat yang tajam-tajam dan kecil-kecil, daripada dia buyar masukin sini. Jadi aman gitu. Terus selain itu apalagi kira-kira yang diperluin? Ya, jangan lupa ini juga wajib dibawa standar atau kontak cleaner. Boleh standar, boleh apalagi brand di luar sana. Macam-macam ya. Pokoknya ini kontak cleaner, ini untuk bersihin motor. Kalau motor udah run tuh, semprot tuh. Biasanya dia tuh dakinya keluar tuh, hitam-hitam tuh. Ya. Nih, terus itu ini adalah wash bensin. Wash bensin ini fungsinya bersihin ban, pokoknya bagian-bagian yang kotor. Kalau hati di kotor juga perlu dipakai ini juga nih. Wash bensin. Satu lagi adalah lem. Lemnya nggak harus ini, tapi intinya instant glue. Intinya biar lemnya itu power glue yang bisa nempel cepet. Kenapa plastik ini pakai merek ini? Kebetulan plastik pinion dikenalin merek ini, dan merek ini yang awet ya. Lem Korea tuh dia cepet kering ya. Kalau cepet kering masuknya itu isinya itu loh nggak awet. Kalau plastik pinion pakai ini bisa berbulan-bulan dan dia nggak langsung kering gitu. Itu kenapa plastik pinion pakai yang Dextone. Ada lagi sih yang lebih mahal lagi, namanya Aron Alpha apa. Tapi ya untuk apa? Dan satu lagi ya,
bawa lap, boleh lap, boleh tisu, terserah, intinya buat ngelap. Nggak mungkin dong udah bersihin ban pakai kontak cleaner terus dilapin ke baju, kan nggak mungkin. Oke, that's it guys, plastik pinion satuin di sini ya. Nah, ya enggak. Nah, itu semua yang perlu dibawa. Plus kalau pakai baterai cas maka charger ya. Charger apa aja deh, mau merek Nightcore, SkyRC atau Porex, terserah. Terus bawa apa lagi ya? Kalau teman-teman yang lebih serius mereka akan bawa pedok, itu isinya macam-macam tuh, gede tasnya. Kalau plastik pinion, karena plastik pinion cuman pembalap ya asal jadilah gitu. Jadi ini aja udah cukup. Ini adalah tools dasar yang plastik pinion perlukan untuk balapan. Lebih dari ini boleh aja. Apakah menjamin kemenangan? Enggak juga. Intinya teman-teman kalau mau balapan bawa yang pelan-pelan perluin. Dan ini cara plastik pinion untuk meringankan bawaan, jadi nggak perlu bawa yang banyak-banyak banget, dan itu udah cukup buat balap. Kalau soal mobilnya lebih dari satu, ya tinggal tambahin box kayak portable box, mungkin portable pit box, boleh, silahkan aja. Kalau plastik pinion satu mungkin cukup, mungkin ada yang butuh mobilnya sekali bawa 2-3, terserah gitu ya. Yang jelas mobil jelas sudah disetting dari rumah, settingan dasar udah dapet, dampernya udah dipasang semua, rollernya udah oke semua, tinggal kita bawa cadangan-cadangan aja yang diperluin, opsi-opsinya itu kan pilihan-pilihannya. Oke guys, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kritik, saran, komentar, silahkan ketikin di bawah video ini. Kemudian jangan lupa subscribe, tekan tombol like-nya dan tombol notifikasinya dihidupin biar kalau ada video baru plastik pinion langsung bisa dapat notif di HP masing-masing. Oke? Thank you for watching guys. Sampai ketemu di video berikutnya. Plastik pinion undur diri. Thank you for support. Keep on running, keep on healthy, and keep on dreaming guys. Plastik pinion out now. Bye.